قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد نويت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوة الدامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المانح السالم عالم الكائن والبائن وزائل وذاهب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عداد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال سيدكم وحبيبكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فتل لعرب على عجم ولا لعجم على عرب ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بتقوى الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, barakah dan juga nikmatnya, baik nikmat panjang umur, sehat afiat, terlebih adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah di hari yang penuh barakah ini kita dapat hadir dalam rangka ibadah kepada Allah taala, seraya memohon, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam tercurahkan teruntuk kekasih Allah baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat dan salamnya tak lupa tercurahkan teruntuk keluarganya, ahlul baitnya, dzurriyyahnya, para sahabatnya, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang penuh barakah ini dikelompokkan, dimasukkan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai sesuatu karena Allah adalah bagian daripada bukti kualitas kita, baik itu keimanan maupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membenci sesuatu karena Allah adalah juga bagian daripada bukti ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah taala. Sebagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa orang yang dia cinta karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, memberikan sesuatu karena Allah, dan juga menahan sesuatu karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Begitu juga sebaliknya, tatkala ada seseorang yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, bukan atas dasar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, dia membenci sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini telah terkena penyakit fanatisme, yang mana fanatik buta ini adalah sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah.
bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, yaitu bukan dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang dia mengajak kepada sifat fanatik, bukan dari golongan kami. Siapa orang yang dia berperang atas dasar fanatik, dan bukan dari golongan umat Nabi Muhammad barang siapa yang dia mati dalam keadaan fanatik. Oleh karenanya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai manusia dibekali oleh Allah Ta'ala akal dan juga hati, yang mana tatkala kita mencintai negara ini, mencintai bangsa ini, mencintai tanah kelahiran kita, mencintai tanah air kita atas dasar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu hukumnya adalah wajib. Sebab kenapa? Karena dikatakan hubbul watani minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada keimanan. Namun sebaliknya, tatkala ada seseorang yang mencintai negaranya, mencintai bangsanya, mencintai tanah airnya, bukan karena atas dasar dia takwa kepada Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh orang ini sudah fanatik. Bisa jadi dia mencintai negaranya bukan karena Allah, timbul sifat fanatik yang mana dia bisa rentan merendahkan bangsa orang lain, rentan merendahkan daripada negara orang lain, timbul rasa untuk merendahkan suku orang lain tatkala dia merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, merasa negaranya lebih unggul daripada orang lain. Maka ini adalah sifat yang sombong, yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah Ta'ala, sungguh kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dari ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbedaan dari jenis laki-laki maupun perempuan, kemudian dijadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukan berarti untuk mencari siapa yang lebih mulia di antara kita, bukan berarti mencari siapa yang lebih terhormat di antara kita, bukan berarti untuk mencari siapa yang lebih unggul di antara kita, melainkan Allah berikan perbedaan. Allah jadikan kita berkelompok, Allah jadikan kita bergolongan, Allah jadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tidak lain dan tidak bukan agar kita ini saling mengenal satu dengan yang lain, agar kita saling menebar kasih sayang satu dengan yang lain. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna, tidak beriman satu di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta dengan dirinya sendiri. Oleh karenanya tatkala kita mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita mengaplikasikan apa yang telah diberikan, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka niscaya negara ini akan menjadi negara yang damai, negara yang tentram, negara yang aman. Mustahil negara tersebut menjadi negara yang rusuh, negara yang tidak memiliki kesatuan, yang mana tidak lain dan tidak bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah memotivasi kita untuk lebih cinta tanah air kita. Bukan hanya dilontarkan melalui lisan kita, bukan hanya dilontarkan melalui mulut kita, melainkan diaplikasikan, diamalkan, dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas ma'asyiral muslimin rahimakumullah, langkah konkret apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan agar kita senantiasa dapat mencintai tanah air kita dan dapat kita buktikan dengan senantiasa mengerjakan daripada amalan-amalan tersebut di kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya adalah
Amalkan daripada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, sebab Pancasila itu adalah dasar negara yang telah dibuat dan dirumuskan sedemikian rupa oleh founding father kita, yaitu para pendiri bangsa. Seakan para pendiri bangsa itu sudah lebih tahu bagaimana formula yang dibutuhkan oleh generasi bangsa Indonesia yang akan datang. Di antara daripada sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, sebagaimana dijelaskan di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Arti ketuhanan yang Maha Esa ini yaitu negara tidak dapat dipisahkan dengan agama. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pun mengatakan, hubbul watani juz'un minal iman, lianna hubbal watani ya'ni al-hafiza 'ala al-amanati wal ahdi wa himayatad din. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasannya siapa orang yang dia cinta dengan tanah airnya, sungguh dia cinta dengan tanah airnya, berarti dia telah menjaga amanat, menjaga janjinya, dan untuk melindungi daripada agamanya. Sehingga di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, Imam Mawardi menjelaskan bahwasannya pemerintah itu diadakan, negara itu diadakan untuk melindungi daripada agama. Sebagaimana negara membentuk sebuah instansi ataupun sebuah lembaga untuk memberikan fatwa yang mana yang halal, yang mana yang haram. Negara bertugas untuk menyelenggarakan peradilan, untuk memutuskan daripada sengketa antar umat beragama, dan banyak tugas-tugas negara untuk membentuk lembaga-lembaga hukum, instansi-instansi yang berkaitan, yang maslahat di dalam kehidupan agama, sehingga negara dan agama tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan adanya negara dengan kita cinta kepada tanah air, berarti kita sama dengan menjaga daripada agama kita. Kemudian hadirin rahimakumullah, sila yang kedua yaitu bahwasannya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak dikatakan orang tersebut cinta kepada tanah airnya bila mana manusia ini tidak memiliki jiwa yang adil di dalam kandung badannya, di dalam sifatnya. Bahwasannya adil yang dimaksud adalah tatkala dia memiliki suatu persoalan ataupun dia harus memutuskan sesuatu, dia tidak tebang pilih, dia tidak berat sebelah, itulah yang dikatakan adil. Dan juga tidak dikatakan orang cinta kepada negaranya, tidak dikatakan orang cinta kepada tanah airnya bila mana orang ini tidak memiliki integritas moral yang tinggi. Tidak dikatakan orang yang cinta tanah air bila mana dia tidak punya adab, bila mana dia tidak punya akhlak. Sebab misi dan visi diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah li'utamimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan daripada akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah katakan bahwasanya inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cinta di antara kalian dan yang paling dekat denganku di antara kalian kelak di sebuah perkumpulan di hari kiamat adalah yang paling bagus, yang paling baik daripada akhlaknya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana persatuan Indonesia ini memiliki nilai yang luhur bagi kita, memiliki hikmah pesan moral yang tinggi bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dikatakan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib bagi kalian untuk berjamaah, bersatu, bergotong royong, karena sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama jamaah. Kemudian di dalam sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki nilai di mana tatkala kita melihat ada saudara kita yang salah, ada saudara kita yang keliru,
jangan langsung kita memvonis dia salah. Jangan kita main hakim sendiri. Baik negara maupun agama menganjurkan kepada kita, bila mana ada sengketa tertentu atau kesalahan tertentu, maka lakukanlah mediasi terlebih dahulu, lakukanlah musyawarah terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ihwa faslihu baina khaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Apa kata Allah? Sungguh orang yang beriman itu saudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah agar kalian senantiasa diberikan rahmat. Oleh karenanya tatkala ada saudara kita yang salah, jangan mudah kita memvonis dia salah. Di mana zaman ini sangat mudah kita menganggap orang lain itu sudah kafir, zaman di mana kita mudah membid'ahkan orang lain, zaman kita mudah mengatakan orang lain itu sesat, zaman di mana kita mudah untuk mengatakan orang tersebut murtad. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena seseorang yang didakwa dan orang yang mendakwa, maka wajib baginya untuk mengajukan bukti-buktinya, dan semua proses hukum tersebut tidak lain dan tidak bukan harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu, dan ini sesuai selaras dengan ajaran yang terkandung di dalam Pancasila maupun yang dikandung di dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana ini selaras dan sesuai, di mana kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia memiliki daripada kedudukan hak yang sama di mata hukum. Hukum tidak melihat warna kulit kita, hukum tidak melihat suku kita, hukum tidak melihat dari mana kita berada, hukum tidak melihat pakaian kita, hukum tidak melihat jabatan kita, hukum tidak melihat apa seragam yang kita pakai, melainkan semua hak yang ada di Indonesia ini sebagai rakyat Indonesia adalah dijamin di mata hukum. Dan selaras sebagaimana pesannya Rasulullah SAW di dalam khutbatul wada, beliau menyampaikan, ya ayyuhan nas inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, nenek moyang kalian, leluhur kalian satu, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Ala la fadla li arabi ala ajami. Tidak ada keunggulan orang-orang Arab di atas orang-orang yang bukan Arab. Wala li ajami ala arabi, dan tidak ada keunggulan orang-orang bukan Arab di atas orang-orang Arab, kata Rasulullah. Wala li ahmar ala aswad, tidak ada keunggulan orang-orang yang berwarna kulit merah di atas orang-orang yang berkulit hitam. Wala li aswad ala ahmar, tidak ada keunggulan orang-orang berkulit hitam di atas orang-orang yang berkulit merah, illa bi taqwallah, kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Tiap-tiap dari kalian berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Maka lantas apa yang kita banggakan, apa yang harus kita sombongkan, semuanya punya hak yang sama, semuanya rata dan selaras dengan apa yang diajarkan di dalam Pancasila. Inilah Pancasila, suatu dasar negara yang dapat memotivasi kita untuk lebih cinta kepada tanah air kita. Apalagi ini bulan Agustus, besok sudah tanggal 17 Agustus, kita diingatkan dengan sebuah arti dari kemerdekaan yang amat luar biasa. Ketahuilah hadirin, kemerdekaan itu tidak mudah untuk diraih. Berabad-abad kita meraih kemerdekaan bukan hanya dengan tetesan daripada keringat para pendahulu kita dan pahlawan kita, melainkan lebih daripada itu. Mereka pahlawan kita, leluhur kita, para pendahulu kita, para syuhada kita telah membuktikan bagaimana meraih kemerdekaan melalui darah-darah mereka yang mereka tumpahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan negara ini negara yang aman, negara yang adil, negara yang sejahtera, negara yang makmur. Semoga Allah taala jauhkan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini dari semua fitnah, bencana dan musibah, dan dijadikan oleh Allah taala negara ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bi rububiyyati wa ridhaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-masabihil durar. ما تسلد عين بالنظر ووطن بحبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة وغافر الذنوب الخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا فأقيموا صفوفكم وصلوا الخلل. صلاة جامعة رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض الجمعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تعثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. الله اللهم صل على سيدنا
ما مرضت عن اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم فتنة المحيا والممات شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.